Halo teman-teman sahabat Huzaifa Jasmi, kembali lagi dengan saya. Pada kali ini saya ingin berbagi tips ya kepada teman-teman yang ingin budidaya udang lobster ya, lobster air tawar, dan mungkin berencana ingin membeli indukan untuk dijadikan pembibitan ya teman-teman. Jadi teman-teman yang baru ingin berencana membibitkan udang lobster, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan pada saat teman-teman ingin membeli indukan udang lobster, karena udang lobster ini memiliki masa produktif ya teman-teman. Jadi tidak selamanya dia bisa bertelur teman-teman. Jadi ada waktunya dia sudah tidak produktif lagi ya, walaupun dia bertelur tapi telurnya sedikit, kemudian jangka waktunya sangat panjang, bisa berbulan-bulan baru bertelur. Berbeda yang masih produktif, dalam waktu hitungan beberapa bulan, 1 bulan setelah dia mengeram, menetas, kemudian waktu jeda seminggu kita kultur lagi, kita kasih pakan toge lagi dan lain-lain, dia bisa bertelur lagi. Itu di masa-masa produktif, dia cepat sekali untuk bertelur. Nah, buat teman-teman yang memang berencana membeli indukan udang lobster, yang diperhatikan itu adalah usia teman-teman. Pertama, usianya. Usia produktif udang lobster itu adalah mulai dari usia 4 bulan. Usia 4 bulan dia sudah mulai produktif ya teman-teman, sudah mulai belajar bertelur. Terus itu ukurannya kurang lebih 4 inci ya, 4 inci dia sudah mulai belajar bertelur. Telur pertama biasanya itu tidak terlalu banyak ya teman-teman, tidak terlalu banyak dan biarkan saja. Kemudian telur kedua, ketiga itu semakin banyak, tergantung pakannya juga. Teman-teman berikan pakan yang mengandung banyak protein ya, misalkan udang, maaf ya, ikan potongan ya, ikan runcah itu banyak di pasar-pasar dijual per pak, biasanya murah. Itu bisa 2 hari sekali teman-teman berikan itu ikan runcah ya, boleh ikan tongkol yang sudah direbus, itu ada banyak di toko-toko ya. Teman berikan itu, kemudian bisa juga teman-teman berikan toge yang sudah direbus ya, direbus dulu agar tidak mengambang, berikan secukupnya. Itu biasanya bisa menghasilkan banyak sekali telur teman-teman kalau teman-teman bisa berikan pakan seperti itu. Jadi untuk usia itu penting ya teman-teman, karena usia produktif itu 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu masih sangat produktif ya teman-teman. Tapi kalau sudah 1 tahun lebih, ukurannya sudah sangat besar, biasanya dia sudah tidak produktif. Kalaupun dia menelur, itu waktunya lama sekali gitu, lama banget dia baru bertelur. Jadi ukuran itu penting teman-teman. Jadi kalau untuk pembibitan, pastikan teman-teman beli indukan itu yang sehat ya, badannya itu bagus gitu kan, tidak ada bagus, pokoknya badannya bagus, memanjang gitu kan, tidak bungkat ya. Kemudian untuk betinanya ya, untuk betinanya, dan biasanya kan belinya itu per paket ya, paket itu ada yang 8 ekor, itu 5 betina, 3 pejantan, dan 10 ekor gitu kan, saling berpasangan. Dan pastikan indukannya itu untuk pejantan itu ukurannya lebih besar gitu daripada ukuran betina. Tapi pada kenyataannya di lapangan, di kolam ya, proses pemijahan itu ya bisa terjadi aja. Kalaupun jantannya lebih kecil, betinanya lebih besar ya, pada saat proses alami itu terjadi pembuahan. Ini cuma syarat utamanya aja gitu. Ukuran indukan itu besar-besar. Kenapa? Agar nanti hasil telur yang dihasilkan itu sangat banyak. Karena pengalaman saya, untuk udang yang ukurannya indukan ya, indukan betina itu ukurannya kurang lebih
6 inci aja sekali bertelur kemudian menetas itu anaknya sampai 600 ekor lebih lah, itu saya hitung gitu. Jadi banyak sekali untuk satu ekor. Jadi untuk lobster itu untuk perkembangannya itu cepat sekali teman-teman. Kalau teman-teman ingin pembibitan ya, jadi misalkan khusus teman-teman hanya memproduksi bibit lobster ukuran 2 inci sampai 3 inci gitu ya, teman-teman beli indukan satu paket gitu ya, 10 ekor gitu kan, 5 pejantan 5 betina, kemudian teman-teman budidayakan. Sebenarnya sih dalam waktu 3 bulan setelah pembelian ya modal kita kembali sih, pengalaman saya gitu ya, modal kita kembali dari penjualan bibit dan biaya pakan juga ketutup gitu teman-teman. Karena saya kurang lebih baru 5 bulan gitu ya budidaya lobster ya, semua biaya beli indukan, kemudian biaya alat-alat dan lain-lain udah ketutup gitu untuk selama produksi pembibitan. Karena sudah bibit itu cepat sekali besarnya, cepat sekali besar. Usia 2 inci itu 1,5 bulan lebih lah, itu sudah bisa kita jual teman-teman, sudah bisa kita jual ke pasaran dengan harga per ekor. Kalau di petani di kita itu 2.000 per ekor gitu. Iya, tergantung wilayah sebenarnya. Kalau teman-teman mau lebih mahal lagi, teman-teman bisa jual sendiri. Itu di pasar Parung, itu harga lobster ukuran 3 inci saya coba tanya-tanya 5.000 per ekor. Kalau satu ekor ya 5.000 per ekor. Beda mungkin kalau beli banyak. Kalau di petani kan biasanya belinya borongan ya teman-teman, jadi harganya banyak diskon lah, seperti itu, beda lah. Tapi di Parung sendiri harga 3 inci itu harganya 5.000 teman-teman. Kalau di petani itu bisa 3.000 4.000 per ekor. Jadi ya 3 inci itu bisa kita budidayakan kurang lebih 2,5 bulan. Untuk biaya pakan sedikit sekali gitu kalau lobster, sedikit, makanya irit gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin lahannya tidak mencukupi, belum terlalu luas ya, belum dapat lahan yang terlalu luas, teman-teman bisa memilih menjadi pembibit lobster. Kalau misalkan lahannya ternyata misalkan cukup luas gitu, bisa untuk pembesaran, untuk pembibitan ya, teman-teman bisa lakukan itu dua-duanya. Karena untuk lobster itu gampang sekali gitu ya, gampang sekali untuk cara pembibitan dan pembudidayaannya. Karena pengalaman saya sih ya, saya tidak mengalami banyak kendala gitu, tidak terlalu repot. Karena kita misalkan di luar bekerja juga, setelah pulang baru kita urusi lobster-lobster kita. Selama ini sih saya enjoy aja, lobster-lobster saya itu bisa terawat dengan baik gitu ya. Oke teman-teman, sahabat Huzaifah Jasmi, itu saja ya tips budidaya lobster pada kali ini. Buat teman-teman yang ingin menanyakan tentang budidaya lobster, boleh komen di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya akan coba balas satu persatu pesan teman-teman, walaupun terkadang agak lambat ya. Dan buat teman-teman yang sudah support channel Huzaifah Jasmi, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman juga yang mengupload video, sedang membuat konten, saya doakan kontennya selalu berkembang dan tetap semangat ya untuk membuat konten-konten yang positif. Terima kasih, salam sukses dari Huzaifah Jasmi.